Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini kami ingin podcast tentang kasus, yaitu kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap Karyawan PT Ikadia dan PT terhadap KO Indonesia. Dengan saya Aditya Nunggu Pratama, NPMC 1C022159, Dan dengan saya Muhammad Rianal Munawar dengan NPMC 1C022155. Baik, langsung saja. Menurut Adit, apa sih kronologi awal kok bisa terjadinya kasus pelecehan yang ada di PT Ikedia tadi ya? Mungkin kalau misalnya bisa saya tanggepin dari berita ini, mungkin dia sama teman, mungkin karena sama Karyawan jenis yang- lah, sama jenis, mungkin dia melakukan hal yang tidak senonoh, mungkin yang gimana sebagai korban, yaitu dari PT KOA Indonesia ini merasa bahwa tindakan ini sudah di luar manusia, atau sudah di luar prinsip kemanusiaan, yang dimana pelapor korban ini dia sangat, ya gimana ya, kayak perempuan lah. Kayak teman-teman tahu sendiri kan, kalau kita bukan pelecehan itu kan pasti yang mengadukan itu pasti perempuan gitu, yang dimana dari PT KWA ini dia membawa kasus ini ke ranah hukum, gitu ya. Mungkin Jadi itulah karena dia membawa ke ranah hukum, itulah kasusnya itu beredar luas mungkin ya. mungkin itu. Dan saya mungkin ingin bertanya sama Bung Rian, gimana dengan bukti-bukti yang ada di sebut? Apakah ada bukti video atau foto atau gimana itu? Apa ada dari karyawan lain yang mendengar hal tersebut? Kalau dari dalam kasus pelecehan ini, bukti dan saksi itu kemungkinan itu harus besar lah kan, ada kayak Biar kuat buktinya aja. Biar untuk mendukung proses di keadilan nanti kan, biar ya hukuman penjaranya bisa berkurang atau diringanin lah pokoknya. Terus saksi ini tadi minta contoh ya, buktinya ya. Buktinya aja. Kalau untuk bukti tadi dokumen itu yang pertama, dokumen. Yang kedua pesan teks Atau rekaman mungkin. ya rekaman juga atau rekaman. Yang ketiga Ya, udah mungkin, sih, cuman dua bukti aja, cuma yang kalau didapat dari berita ini. Terus udah sih. Jadi mungkin tadi yang bisa saya tanggapin dari Bung Rian, mungkin dari buktinya itu mungkin ada, mungkin atau sebuah handphone mungkin yang Di salah satu handphone karyawan yang lain ya. yang melihat jadinya pesan atau gimana gitu ya, yang dimana itu bisa menjadi bukti yang kuat untuk mengangkat ke kasus hukum lah mungkin. Jadi untuk tindakannya itu ini harus dibawa ke ranah hukum, karena ini sudah menyangkut suatu pasal yang dimana kalau seorang karyawan sudah dilakukan begitu dari karyawan lain atau perusahaan atau gimana pun, harus dibawa ke ranah hukum, karena itu sudah Terlalu berat lah ya, untuk mungkin PT dia sendiri. Itu juga kan pasti otomatis PT dia itu anjlok, menurun sekali, menurun drastis.
yang darinya dia terkenal, wah PT IKEDIA ini atau PT KAO Indonesia ini pasti besar sekali ya. Iya, Tapi betul. menurut pandangan orang lain, terdengarnya kasus ini, Jadi buruk. waduh, wah ini kok bisa ya PT ini melakukan ini. Kok bisa ya ini. Ya, Nah, kalau untuk responnya tuh sebelumnya tuh ada Wakil Menteri Tenaga Kerja yaitu Pak Arif Riansyah yang dimana dia tuh berkunjung ke PT KOA. Nah, alhamdulillahnya itu PT KOA ini menerima baik kedatangannya Menteri Tenaga Kerja itu dengan membawa kasus tersebut. Dan dia juga mengapresiasi langkah tersebut. Nah, kalau menurut Adit, untuk mencegah terjadinya lagi kasus ini, salah satunya, contohnya aja. Itu kalau untuk cegahnya itu dengan kebijakan anti pelecehan seksual yang pertama itu, yang kedua itu diberikan pelatihan, yang ketiga itu memperdaya karyawan, yang keempat itu melakukan penyelidikan atau penindakan, dan kelima itu melakukan budaya organisasi. Dan mungkin itu aja sih kalau menurut saya sih. Dan kalau untuk dibawa ke pihak kasus ini udah dibawa ke ranah hukum di pengadilan, mungkin untuk kasus ini mungkin lama mungkin itu untuk menerima hasilnya tuh, karena ini masih dalam penyelidikannya. Nah, kesimpulannya menurut Adit gimana? Kalau untuk saya kesimpulannya ini mudah. Karyawan dari KOA PT IKEDIA ini harus bertanggung jawab lah atas tindakannya tersebut, dan dia harus sadar atas kelakuannya tersebut, karena ini sudah mencakup kerana yang besar. Sungguh besar sekali. Iya. Itu bukan besar lagi, sudah besar sekali. Bahkan di dunia media sosial atau di omongan itu udah terdengar buruk sekali. Mungkin bisa saya tambahkan mungkin sedikit ya, mungkin mungkin untuk tindakan selanjutnya itu akan dibicarakan ke berita mungkin ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya dan Rian berdiskusikan tentang podcast tentang kasus ini. Untuk sumbernya ini kami mendapatkan dari Fajar, dari fajar.co.id, dan ini kasus ini sudah berjalan pada tanggal Jumat 12 Mei 2023, masih baru mungkin. Masih panas-panasnya ya. Baik, segitu saja video untuk mengenai kasus pelecehan ini. Saya Muhammad Rinal Munawar dan saya Ditya Nugraha Batama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.